المرسلين بالأنبياء أجمعين وذاك تعظيم له من فضل رب العالمين. وبعد ذلك ارتقى نبينا بحر التقى نحو السماوات العلا بالأنبياء فيها التقى. قد نال هدينا الأمين تعظيم ربنا المبين فالله ليس في السماء ذاك اعتقاد المسلمين. Sekarang kita masuk ke Al-Wali wal Khati'ah, halaman 213. Wabil khusus kepada Imam Al-Hakim At-Tirmizi, beliau Hafizus Sunnah, zahiratan wa batinah, dan juga imam yang muttafaq atas kewaliannya, diakui sebagai ahli hadis. Maka saya suka kitab beliau karena ahli hadis iya, wali juga iya, gitu. Untuk beliau kita kirimkan lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perbedaan keyakinan Ahlus Sunnah dan Syiah dalam meyakini kewalian dan keimaman? Perbedaannya pada bab ini, perbedaan utamanya. Syiah juga berbicara kewalian, Ahlus Sunnah juga berbicara kewalian. Bedanya di mana? Bedanya di bab al-walayah wal khati'ah, kewalian dan masalah dosa atau kesalahan. Ya, khati'ah bisa diartikan kesalahan, ya. Syiah meyakini para imam ma'sumuna, a'immah ma'sumuna minal khataya, minal khati'ah. Para imam itu terpelihara dari dosa dan kesalahan. Ini yang disebut ismah, ma'sum. Masih ingat konsep itu ya? Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita boleh beda dong. Ya. Apa perbedaan hakikinya? Kita meyakini yang ma'sum, yang terpelihara ismah cuma Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Adapun selain Nabi, hatta Abu Bakar, hatta Umar, hatta Utsman, hatta Ali, itu masih bisa salah. Ya. Kalau nggak begitu, mana mungkin terjadi perang antara Aisyah dan Ali? Mana mungkin terjadi perang antara Ali dan Muawiyah? Umar kurang nyaman dengan Ali. Itu riwayatnya silakan ada di kitab-kitab yang sahih. Tapi itu kan urusan pribadi sahabat. Urusan pribadi sahabat tidak boleh dijadikan sebagai persoalan syariat. Gitu, ya. Urusan pribadi ini kemudian dibawa ke ranah politik oleh Syiah dijadikan sebagai doktrin. Itu perbedaan kita dengan mereka. Ya. Bagi kita sudah ya, apa yang terjadi al-musyajarah bainas sahabah, pertengkaran di kalangan sahabat, itu urusan mereka. Kita meyakini bahwa mereka udul. Apa arti udul? Mereka semuanya baik. Adapun kalau orang baik salah, bisa nggak? Bisa, masa nggak bisa? Kalau sahabat saja bisa salah, apalagi para imam. Lebih bisa salah. Sahabat ketemu Nabi bisa salah, antum bisa bayangkan. Maka orang yang meyakini mursyidnya maksum tidak salah, ini tidak disadari udah jadi Syiah. Hati-hati loh ya. Di satu bab doang, satu bab.
tanpa dia sadari. Tapi diakui Syiah enggak. Kalau mau jadi Syiah berat urusannya ya. Antum harus memahami Syiah yang mana dulu nih. Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, apa Syiah Ghulat. Ini beda loh ya. Dan yang paling lucu dalam perkembangan pemikiran, karena saya mengajarkan aliran-aliran pemikiran dulu selama 7 tahun di kampus UIN, sampai kitab-kitab filsafat kita ikut mengajarkan dulu, sampai Ibnu Sina waktu ngajar S2 di fakultas. Ya. S1 saya ngajar kitab-kitab kalam, Al-Farqu Bainal Firaq, aliran-aliran. Perbedaannya Ahlussunnah apa? Al-Milal wa Nihal, Syarah Fiqhul Akbar. Dulu kita ngajarnya pakai kitab. Enggak main ngoceh-ngoceh doang, enggak. Alhamdulillah Allah bimbing seperti itu. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang paling mencolok nanti itu udah bab ismah ini, ya. Al-ismatul a'immah. Jadi, kalau kita ini pasti setiap antum ini punya mursyid. Punya guru. Mursyid artinya apa mursyid? Arsyada yursyidu irsyadan. Mentor rohani, kira-kira begitu. Pembimbing rohani. Punya ya? Kalau kita punya pembimbing rohani, baik adanya di kampung kita, di tempat kita tinggal, atau jauh, antum meyakini dia suci, tidak pernah salah, atau bisa saja salah? Bisa saja salah. Bisa berdosa? Inilah jawaban Imam Junaid. Apakah wali mungkin berdosa besar? Beliau jawab, itu takdir dari Allah. Udah ketetapannya, kalau bukan wali pasti begitu. Kalau bukan nabi pasti bisa kena. Ini perbedaan penting nih, ya. Jangan sampai salah. Maka nanti kalau kita melihat kiai, syekh, mursyid salah dan berdosa, antum bilang apa? Percuma aja nih bertorekot, begitu. Masa mursyid begitu? Hati-hati. Kalau udah ngomong begitu berarti meyakini mursyid suci, hati-hati. Mursyid itu suci cuma hatinya. Fisiknya, nafsiyahnya nggak sama kayak sama orang biasa. Hatinya Allah jaga. Dengan apa Allah jaga? Dengan pandangan Allah kepadanya. Kenapa Allah selalu memandang kalbu seorang mursyid? Karena kalbu dia setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan kurang setia sama Allah. Setia nggak antum sama Allah? Atau masih meragukan Allah? Setia pertama keyakinan, tasdik namanya. Percaya aja dulu. Yang kedua naik. Apa? Setelah kita percaya, baru naik. Kalau kepercayaannya itu dipupuk baru jadi tauhid. Tauhidnya dipupuk, tauhid kan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada dan esa. Tauhid. Dipupuk terus, baru jadi ma'rifat. Ma'rifat dipupuk terus, baru jadi waliullah. Gitu. Maka standar wali itu dalam kitab-kitab ulama kita dan ajaran-ajaran mereka apa? Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu standar yang diajarkan oleh guru-guru kita ya. Guru kita ya dari gurunya, guru itu sampai ke Rasulullah sama. Nah itu perbedaan istilah aja. Jadi kenapa Allah menjaga kolbu para mursyid? Karena dia setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang kolbunya setia. Meskipun setiap hari bermularan dosa, setiap hari kita bisa salah, setiap hari kita bisa keliru, terjebak lagi. Semoga Allah tidak mencabut pandangan rahmatnya dari kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, qala lahu al-qail, fama halu hadha alladhi tasifuhu bihadhi sifat fi waqti al-maqdur alaihi min al-ma'siyah. Qala haluhu la yusaf. Ya. Jadi ada orang nanya, wali itu kalau sedang maksiat, takdir dia maksiat, itu masih wali nggak gitu?
Itu keadaannya apa gitu? Halhu la yusaf. Halnya tidak disifatkan. Maksudnya, kalau wali bermaksiat, orang biasa dulu ya. Antum, saya nih, antum maksiat. Kita kan orang biasa. Kita orang biasa bermaksiat, mukmin. Dalam akidah Ahlussunnah disebut mukmin asi. Paling tinggi mukmin fasik. Mukmin yang durhaka, yang fasik. Ya. Marhaban. Sedangkan Mu'tazilah, ini ingat-ingat ya, betapa moderatnya akidah Ahlussunnah. Kenapa saya mempertahankan, dan bagi saya yang rasional memang Ahlussunnah. Tadinya emang sempat tertarik dengan akidah Mu'tazilah. Sampai saya baca kitabnya Al-Qadhi Abdul Jabbar, ya, bolak-balik kita ingat. Saya mau cari mana rasionalitasnya. Ternyata rasionalitasnya cuma satu doang. Al-Qadhi Abdul Jabbar itu satu doang. Menurut ini yang dulu mbah gurunya orang-orang UIN, IAIN se-Indonesia, Prof. Harun Nasution. Beliau terkagumkan oleh kalimat Al-Qadhi Abdul Jabbar, bahwa sumber pertama hukum itu bukan Quran, tapi yang pertama bagi dia akal. Al-aqlu, al-kitabu, as-sunnah, al-ijma'. Patih. Akal, kitab, sunnah, ijma'. Prof. Harun, dengan segala hormat kita kepada beliau kan ngajarin muridnya supaya bisa mengkritik. Nah, ini sekarang kita kritik beliau. Ya. Bagi Ahlussunnah itu kan yang akal dipindahin ke belakang. Bukan akal sendiri. Akal kerjanya ngapain? Membuat analog-analog. Perbandingan-perbandingan, permisalan. Sehingga muncullah rumusan-rumusan. Kaidah-kaidah. Kalau kaidah ini disepakati atau banyak dipakai orang, baru namanya, kalau disepakati semua, ijma. Jika hanya sebagian tapi relevan untuk kebanyakan disebut nanti qiyas. Jadi bagi Ahlussunnah, qiyas akal yang di depan oleh Mu'tazilah ditaruh nomor 4. Jadi bagi Ahlussunnah, Alkitab, As-Sunnah, ijma, qiyas. Jadi nggak cukup akal, dia harus jadi qiyas. Kalau qiyas berarti akalnya sudah diuji. Itu sebabnya Al-Qadhi Abdul Jabbar kitabnya dikritisi kembali oleh imam kita. Imam Ghazali, ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi ini paling kenceng di situ nanti, ya. Berikut sampai hari ini. Makanya nggak kedengeran lagi tuh akidah Mu'tazilah kecuali inda Zaidiyah. Jadi akidah Mu'tazilah itu masih nyempil di mana? Masih tersirat di Zaidiyah, tersirat di Imamiyah. Ada kemiripan dalam usul khamsah mereka, tapi berbeda dikit ya. Bagi Mu'tazilah, kelompok yang tadi ini, yang mendewakan akal nomor 1, apa kata mereka? Mukmin kalau berdosa, maka disebut mukmin, enggak disebut mukmin, disebut fasik. Dia tidak beriman dan tidak kufur, namanya apa? Fasik. Status fasik ini, kata Al-Qadhi Abdul Jabbar, disebut al-manzilah mainal manzilatain. Status antara dua status. Status mukmin, status kafir. Bukan mukmin, bukan kafir, namanya apa? Bagi dia fasik. Berarti istilah fasiknya Mu'tazilah beda dengan istilah fasik versi Ahlus Sunnah. Saya menganggap diri saya fasik karena saya berdosa tiap hari. Tapi apakah saya menganggap diri saya kafir? Kan enggak. Maka Mu'tazilah menyebutkan orang yang meninggal dalam keadaan berdosa mukmin nih. Maka nanti kalau masuk ke akhirat, kemana perginya? Bukan di sorga, bukan di neraka, bukan begitu. Itu pemahaman yang salah. Tanda nggak baca kitab Mu'tazilah. Cuma sayangnya hampir di semua UIN, IAIN, bahkan di kampus-kampus Timur Tengah yang dipahami seperti itu. Ada tempat antara surga dan neraka, itu khata' jali. Buka aja kitab dia. Kitab dia sudah ada PDF-nya kok. Kita sudah cetak juga ya. Terakhir anak-anak akidah filsafat saya baca ini nih. 1 semester.
Sebelum saya bilang ke mereka, habis ini saya mau pindah. Mereka bingung mau pindah kemana Pak? Ya nggak jauh-jauh, dekat-dekat sini juga. Kan pindah kampus saja ya. Apa yang tertulis dalam kitab Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, anehnya dia mazhabnya Syafi'i loh secara fikih. Apa kata dia? Orang mukmin yang berdosa dia jadi fasik, maka dia statusnya bukan mukmin, bukan kafir, khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Gimana? Moderat nggak tuh? Coba antum siapa yang mau bilang ini moderat? Ini rasional nggak Mu'tazilah begini? Ada siapa yang bilang Mu'tazilah, ada nggak? Mu'tazilah rasional. Ini kita uji. Jangan terpedaya oleh teks bagian depan. Baca sampai ke tengahnya. Ya. Orang cuma berdosa, mati belum sempat tobat. Kata dia apa? Khalidina finnar. Kekal di dalam neraka. Adil nggak? Padahal Mu'tazilah punya kaidah namanya al-adlul ilahi. Keadilan Allah. Nggak adil ini. Terus amal sebelumnya emang udah nggak dianggap. Ternyata Mu'tazilah itu tekstualis juga, ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Terus belakangnya hum biha khalidun ya. Jadi dia ambil ayat ini, sebenarnya ini kan ayat tentang orang ahli kitab. Bala, sebenarnya orang-orang yang kasaba sayyi'ah, melakukan, mengusahakan suatu kesalahan, ya, lalu dia meninggal dalam keadaan gitu, itu terjemahannya Mu'tazilah. Maka mereka khalidina fiha. Hum fiha khalidun, bagaimana ayatnya? Tolong ditasih. Hum fiha khalidun, ya. Siapa tahu karena ayatnya mirip-mirip kan, bisa jadi kita salah. Ya. Mereka di dalamnya neraka khalidun. Ini gimana menurut antum? Jadi saya mengimbau kepada pembaca kitab-kitab kuning, ini terutama Dr. Isnaini nih, ya. Isnaini lagi ngantuk nih. Atau lagi meresap-resapi nih. Antum yang jago-jago baca kitab nih, yang ngajar di kampus, tolong dicek lagi. Katanya apa Ihya'ul Ilm, menghidupkan ilmu, tapi ternyata teks ini nggak dibaca kan. Kalau nggak paham, diskusi sama yang paham, jangan dibiarin aja ke apa al-akhta al-muqalladah, kesalahan yang ditaklidi. Udah salah orang taklid, ya. Ini persoalan besar ini di dunia kampus hari ini, ya. Nah, semoga ini bisa jadi renungan kita nanti. Menurut antum, jadi kalau di kampus-kampus, ini kampus UIN, kampus IAIN, STAIN sama. Sebagian dosennya mengira, saya kan bagian dari mereka, ya tadinya. Mungkin nanti juga bagian lagi. Bahwa Mu'tazilah itu lebih rasional dari Ahlussunnah. Saya bantah itu berkali-kali, mereka nggak mau dengar. Kita udah tulis beberapa artikel waktu itu, cuma salah saya nggak publish ya. Pas kita cari filenya udah hilang. File ini lengkap, kita tunjukin semua ini. Di seminar-seminar saya sampaikan. Tapi sudah masuk ke alam bawah sadar. Mu'tazilah lebih rasional. Gitu. Nah ini yang kemudian harus kita kritisi. Ya, ini pemanasan Daisna ini. Ahlussunnah mengatakan apa kalau ada orang dosa, mukmin dosa? Mu'minun fasiqun. Orang ini masih beriman, tapi disebut fasik. Kalau saya nggak nyebut itulah yang yang aman, asi. Mukmin tapi durhaka dikit gitu. Atau mukminun yang paling ringan, mukminun muznib. Orang beriman tapi punya dosa. Semua kita punya dosa? Punya. Nah, kita masuk semua itu. Nah, ini versi Ahlussunnah. Maka dalam akidah Ahlussunnah, orang kalau salah, belum sempat tobat, masih ada harapan dia masuk surga setelah dikasih syafaat Rasulullah SAW. Baik.